Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 29 Desember 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polri menyampaikan data hari ke-9 situasi lalu lintas dalam rangka Operasi Lilin 2025. Dalam rangka memastikan kesiapsiagaan personel pengamanan wisata, Polres Sukabumi Polda Jawa Barat menggelar apel kesiapan pengamanan wisata. Polda Nusa Tenggara Timur menerima dukungan sarana operasional untuk memperkuat pelayanan kepolisian hingga ke wilayah pelosok. Di informasi pertama pemirsa, Polri terus berupaya melaksanakan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana alam di Sumatera. Salah satunya di Kabupaten Aceh Tamiang dengan mengirimkan sejumlah bantuan dan personil secara berkala. Mengingat pemulihan daerah terdampak bencana ini ditargetkan selesai sebelum Ramadan tiba. Polri terus berupaya melaksanakan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana alam di Sumatera, salah satunya di Kabupaten Aceh Tamiang dengan mengirimkan sejumlah bantuan dan personel secara berkala mengingat pemulihan daerah terdampak bencana ini ditargetkan selesai sebelum Ramadan tiba. Meninjau langsung kondisi terkini dan penanganan yang dilakukan oleh Polri di daerah Kabupaten Aceh Tamiang pada Sabtu 27 Desember 2025, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa sejumlah langkah strategis telah disiapkan dalam percepatan pemulihan mulai dari dukungan kendaraan operasional, pengerahan personel hingga penyaluran bantuan logistik untuk masyarakat yang terdampak. Setidaknya dalam langkah strategis percepatan pemulihan pasca bencana ini, Polri melakukan penguatan personil dengan menambah hingga 200 personil yang akan disebar ke beberapa titik terdampak bencana agar penanganan dapat berjalan dengan optimal dan maksimal. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, Polri memprioritaskan penyediaan air bersih dengan membangun sumur bor hingga 100 sumur bor di Aceh Tamiang. Dengan diantaranya 83 sumur bor telah beroperasi yang diperuntukkan bagi rumah warga, fasilitas ibadah, titik-titik pengungsian hingga sarana pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus segera kami eksekusi dari laporan dari Pak Kapolres, terutama kendaraan-kendaraan operasional anggota. Ya, butuh untuk kendaraan roda 4, ada 20 kendaraan nanti akan kita penuhi, tapi masuk di bulan Januari. Dan untuk kendaraan roda 2, Babin Kamtimas, jadi jumlah Babin Kamtimas ada 119, dari 119 itu kita sudah penuhi kemarin baru tahap 130 sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Nanti kita tambah lagi kalau lebih sekitar 100 kendaraan trail juga agar untuk operasional anggota 1 bulan ke depan, khususnya menjelang bulan suci Ramadan, itu bisa beroperasi secara maksimal. Kemudian hari ini sesuai dengan arahan Bapak Kapolri untuk mempercepat pembukaan jalur-jalur logistik, kita menyiapkan 7 alat berat, ya, ekskavator, kemudian ada 3 kendaraan dump truck, ada 8 unit, kemudian bantuan langsung dari Mabes Polri berupa sembako ada 4 truk. Ini akan dibutuhkan baik untuk kepentingan masyarakat terdampak pengungsi maupun anggota-anggotanya PKU sini.
tambahan untuk anggota di sini sesuai dengan perintah Pak Kapolri, ini merupakan hal yang boleh dikatakan salah satu prioritas karena terdampak cukup berat di Aceh Tamiang ini. Tambahan dari tadi malam sudah ada 100 orang, kemudian kedepannya nambah lagi sekitar 200, jadi sekitar 300 pasukan BRIMOB akan di BKO-kan di Aceh Tamiang. Tapi nanti untuk pembagian nanti dari Pak Danpas 1 nanti akan bagi di desa-desa mana, di kecamatan mana untuk pasukan akan di BKO-kan. Selain itu untuk sumur bor sudah diinformasikan 83 kita sudah operasional. Dari target untuk Aceh Tamiang kurang lebih sekitar hampir 100 lah yang dibutuhkan, baik sumur bor yang untuk kepentingan rumah sakit tadi, kemudian ini termasuk dapur lapangan, kemudian untuk tempat-tempat ibadah, dan beberapa titik pengungsian. Pendidikan juga betul. Ya, juga yang menjadi prioritas kita, Januari anak-anak sekolah sudah mulai masuk. Nah, kita juga nanti minta inventarisasi berapa kebutuhan seragam-seragam yang bisa kita suplai dari Jakarta, akan kita suplai ke sini. Tentunya berbagai upaya dan langkah-langkah Polri dalam penanganan hingga percepatan pemulihan daerah terdampak bencana ini terus dimaksimalkan. Polri juga terus mengupayakan percepatan pengiriman kebutuhan mendesak yang diperlukan untuk sesegera mungkin dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa menunggu waktu lama. Dari Aceh Tamiang, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa meninjau langsung penanganan yang dilakukan oleh personil kepolisian di daerah terdampak bencana alam, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan akan mempercepat pemulihan agar aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah dapat segera bangkit. Meninjau langsung penanganan yang dilakukan oleh personel kepolisian di daerah terdampak bencana alam, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan akan mempercepat pemulihan agar aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah dapat segera bangkit. Dalam peninjauannya secara langsung pada Sabtu 27 Desember 2025 ini, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyerahkan bantuan kepada masyarakat Tapanuli Tengah berupa sembako hingga keperluan mendesak lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Bantuan lainnya juga langsung didistribusikan ke beberapa titik dengan menggunakan beberapa truk. Selain itu, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo juga melepas pemberangkatan sejumlah personel yang membawa bantuan sembako dengan menggunakan sepeda motor untuk menembus daerah yang masih terisolir. Sejumlah alat berat yang akan digunakan untuk mempercepat pembukaan akses-akses jalan yang masih tertutup material bencana hingga pemberangkatan tangki penampungan air bersih. Melihat luasnya wilayah dan banyaknya masyarakat yang terdampak bencana, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo juga menerjunkan personil tambahan ke beberapa titik. Hal ini tentunya dimaksudkan agar dengan penambahan kekuatan personel dan dukungan menggunakan alat berat, maka akses jalan dapat terbuka, bantuan lebih cepat masuk, dan pemulihan dapat berjalan dengan cepat dan maksimal. Alat berat ini bagian yang menjadi fokus utama kami dalam rangka untuk percepat akses-akses biar dibuka. Kalau akses dibuka, maka jalur logistik bisa lebih lancar lagi. Tapanuli Tengah ini terdampak cukup berat menurut saya. Makanya butuh bantuan-bantuan lagi untuk penguatan sampai dengan menjelang bulan suci Ramadan. Ini akan kita bantu. Tadi ada bantuan sembako untuk 5 kecamatan, kemudian ada air bersih. Kemudian kita juga bantu juga untuk masjid, kemudian untuk gereja. Untuk air bersih pun sama. Di sini kita sudah mengebor berapa kapal? Air bersih 15 titik air bersih. Di sini informasi dari Kapolres masih ada 6 dusun yang betul-betul terisolir. Jadi aksesnya hanya bisa melalui kendaraan tadi trail-trail aja. Yang kemarin dropping pakai udara karena ini sudah akses trail sudah bisa masuk, kemudian jalan kaki sudah bisa. Kita coba untuk suplai 6 dusun yang betul-betul terisolir. Fokus bantuan tadi tetap di 5 kecamatan itu. Karena sini dampaknya cukup luas ini. Sini hampir sama dengan Aceh Tamiang, cukup luas ini dampaknya. Saya lihat tuh luas banget ini. Yang terdampak cukup banyak.
di sini. Dan jumlah korbannya di sini kan cukup banyak juga. Di lokasi bencana dari Kapolres, dari jumlah 150 dari Satuan Brimob biasa sudah cukup. Namun demikian kita sudah menyiapkan Mabes Polri 1.500. Ya, yang tadi 500 sudah kita kirim ke Aceh Tamiang maupun di Aceh Utara, sama tambahan lagi untuk Aceh Tengah kita kirim. Ya, di sini dengan 150 kalau misalnya kurang nanti kita perbantukan lagi untuk penguatan atau penebalan mempercepat untuk proses normalisasi pasca bencana. Berbagai upaya dan langkah-langkah terus dilakukan oleh Polri. Hal ini tentunya merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana agar masyarakat dapat kembali bangkit. Dari Tapanuli Tengah, Andi Putra, Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ada pemandangan menarik yang mencuri perhatian para pengunjung di tengah hiruk-pikuk liburan kali ini. Seorang personel kepolisian tampak bertugas dengan cara yang unik dan humanis, yakni mengenakan kostum karakter anime Naruto saat berjaga dan berpatroli. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa Polri TV, dalam momen libur Natal dan juga Tahun Baru 2026 banyak sekali masyarakat yang menghabiskan dan memanfaatkan waktu libur ini dengan berkunjung ke tempat-tempat wisata bersama dengan keluarga dan juga orang tercinta. Salah satunya mengunjungi tempat bersejarah di Kota Jakarta, yakni di mana tempat saya saat ini berada, yakni di kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Yang mana tidak hanya dengan pengunjung domestik namun internasional juga berkunjung ke tempat wisata ini karena memang Kota Tua merupakan tempat objek terfavorit di Kota Jakarta. Semasa libur panjang akhir tahun 2025, kawasan wisata bersejarah Kota Tua ini menjadi magnet utama bagi masyarakat. Suasana sisa kejayaan masa lalu ini dipadati oleh berbagai kalangan, mulai dari keluarga yang membawa anak-anak, pasangan muda-mudi, hingga wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin melepas penat. Daya tarik utama kawasan ini tidak hanya terletak pada kekayaan situs sejarahnya, tetapi juga pada ekosistem UMKM kreatif yang menghidupkan suasana. Pengunjung dapat menikmati berbagai jajanan kuliner khas, atraksi seni lukis, hingga jasa pembaca garis tangan yang memberikan pengalaman liburan yang unik dan berkesan. Antusiasme masyarakat yang luar biasa ini tercermin dari lonjakan angka kunjungan yang signifikan. Berdasarkan data pengelola kawasan, pada Sabtu 27 Desember 2025, tercatat sebanyak 10.706 orang memadati area Taman Sari ini. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan pengunjung domestik, sebanyak 10.555 orang. Sementara 151 lainnya adalah turis asing. Meski arus manusia begitu padat, para pengunjung tampak dapat menikmati momen liburan dengan rasa aman dan nyaman. Hal ini tidak terlepas dari kesiapsiagaan personel Polri yang hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pengamanan dan pelayanan prima sepanjang waktu. Komitmen Polri dalam menjaga kondusivitas selama masa libur Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 diwujudkan melalui pelaksanaan operasi lilin. Di kawasan Kota Tua sendiri, Polri mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan yang berfungsi sebagai pusat informasi, sekaligus unit respon cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran petugas di lapangan memastikan bahwa setiap aktivitas warga terpantau dengan baik, sehingga kenyamanan publik tetap terjaga di tengah keramaian pusat wisata.
Namun ada pemandangan menarik yang mencuri perhatian para pengunjung di tengah hiruk-pikuk liburan kali ini. Seorang personel kepolisian tampak bertugas dengan cara yang unik dan humanis, yakni mengenakan kostum karakter anime Naruto saat berjaga dan berpatroli. Kehadiran polisi Naruto ini spontan menjadi daya tarik bagi anak-anak dan menciptakan suasana yang lebih akrab serta ramah. Kaposkopam Kota Tua AKP Trisno Yuno menjelaskan bahwa langkah kreatif ini merupakan inisiasi dari Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Rianto guna menghadirkan sisi hiburan yang menyegarkan di samping menjalankan tugas pokok pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diinisiasi oleh Bapak Kapolsek, Bapak AKBP Rianto, SH SIK MA, yang mana menugaskan kepada kita berikan hiburan juga kepada masyarakat. Selain melakukan tugas pengamanan, juga berikan hiburan kepada warga masyarakat yang sedang berlibur di Kota Tua ini. Terkadang ada adik-adik kita yang kelelahan, nah di sini bisa menggunakan pospam ini, memanfaatkan pospam ini untuk istirahat sejenak sambil berfoto-foto bersama dengan Naruto. Kehadiran personal yang mengenakan kostum karakter unik ini merupakan wujud nyata pendekatan humanis Polri dalam menciptakan suasana yang lebih ramah dan mencairkan sekat dengan masyarakat. Melalui strategi ini, kepolisian berupaya memberikan rasa aman kepada pengunjung tanpa meninggalkan kesan kaku, sehingga interaksi di lapangan terasa lebih hangat dan inklusif. Lebih jauh lagi, Polri berharap inovasi ini dapat memberikan pengalaman liburan yang positif, khususnya bagi anak-anak guna membangun citra kepolisian yang tidak hanya sigap dalam pengamanan, tetapi juga bersahabat dan dekat di hati masyarakat. Dan pemirsa Polri TV, dalam operasi lilin Natal tahun 2025 dan juga tahun baru 2026, Polri tidak hanya melakukan pengamanan namun juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni dengan melakukan patroli di kawasan wisata, memberikan informasi dan juga rasa aman kepada masyarakat. Melalui komitmen ini, Polri menegaskan bahwasannya Polri siap mendukung untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan membuat kondisi menjadi kondusif dan tertib selama libur panjang Natal tahun 2025 dan tahun baru 2026. Saya Tekla Asyati dan juga Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.